20. Belum terbiasa. Jangan seperti ini, Mbak. Tolong berdiri. Aku meraih tangan Mbak Sandra, lalu membantunya untuk berdiri. Kasihani Revan, Bel. Mbak Sandra menangkupkan kedua tangannya. Tapi Ratu kuliah, Mbak. Gak mungkin aku memintanya pulang sekarang. Aku tetap memikirkan pendidikan Ratu. Kan bisa kuliah di kota ini. Tahun depan, dia dan Revan mendaftar di kampus yang sama. Aku bingung mendengar permintaan dan saran dari Mbak Sandra. Bagaimana kalau aku tidak menyetujui ide tetanggaku itu? Aku berpikir, masih ada cara lain. Ratu tidak harus berhenti kuliah sementara, lalu melanjutkannya tahun depan. Maaf, Mbak. Aku gak setuju kalau Ratu berhenti kuliah. Supaya mereka tetap bisa komunikasi, aku akan mengizinkan Ratu memberikan nomor kontak dan sosial medianya ke Revan. Aku tiba-tiba mendapatkan solusi terbaik menurutku. Revan setuju, Tante. Revan membuka suara. Ratu juga setuju. Aku merasa lega karena Ratu tetap melanjutkan kuliahnya. Ternyata Revan tidak hanya tulus mencintai Ratu, tetapi dia tetap memikirkan pendidikan gadis yang disayanginya tersebut. Akhirnya, Mbak Sandra turut menyetujui keputusan yang kuberikan. Terima kasih, Bel. Aku tidak tahu harus bagaimana jika kamu tetap melarang Ratu berhubungan dengan Revan. Mbak Sandra menunjukkan tatapan sendu. Jika melihat sikapnya yang seperti itu, aku lupa dengan apa yang dia lakukan dulu. Mungkin benar kata Ratu, bahwa setiap orang bisa berubah. Saat ini, aku melihat ketulusan terpancar dari wajah Mbak Sandra. Aku berharap semoga kejadian di masa lalu menjadi pelajaran berharga untuknya. Harusnya dia tahu kalau rasa dendam tidak akan mengubah keadaan. Terbukti saat ini, aku yang tetap mendampingi Mas Pandi, bukan Lia. Semoga Mbak Sandra sadar bahwa cinta tidak harus memiliki. Mas Pandi tidak ditakdirkan untuk bersatu dengan Lia hingga hubungan mereka tidak berakhir di pelaminan. Mbak gak perlu berterima kasih. Aku bukan orang yang tega melihat penderitaan sesama. Walau bagaimanapun, Revan anak baik. Dia berhak bahagia. Aku mengatakan apa yang kurasakan. Tidak hanya Mbak Sandra yang mengucapkan terima kasih kepadaku, tetapi Revan juga. Pemuda itu mengaku terharu dengan keputusan yang aku berikan. Dia pun kembali menyerahkan ponselku setelah dirinya mengakhiri telepon dengan Ratu. Setelah berbincang beberapa jam, aku dan Mbak Dewi pun berpamitan pulang kepada Mbak Sandra. Hatiku merasa tenang karena Revan kembali bersemangat. Dia berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang akan menyakiti dirinya. Pah, Mama udah setuju kalau Ratu berhubungan lagi dengan Revan. Aku memberitahukan kenyataan itu kepada Mas Pandi saat kami sedang bersantai di ruang TV setelah menunaikan salat Isya. Terima kasih, Mah. Aku tidak mengerti kenapa Mas Pandi mengucapkan terima kasih. Kenapa Papa berterima kasih? Tanya aku penasaran. Ratu sering curhat ke Papa tentang hubungannya yang tidak bisa bersatu dengan Revan. Apa? Aku terkejut mendengar pengakuan Mas Pandi. Iya, Mah. Biasanya dia nelpon Papa pas di kantor. Kenapa Papa nggak ngomong? Mama kirain dia udah bisa lupain Revan. Aku berkata seperti itu karena setiap Ratu menghubungiku, dia tidak pernah bicara tentang Revan. Papa takut mau ngomong sama Mama. Tapi Papa juga takut dengan keadaan Ratu. Papa hanya bisa memintanya untuk kuat dan sabar. Dia bahkan mengaku gak konsen kuliah karena mikirin Revan. Penjelasan Mas Pandi makin membuatku bersyukur untuk memberikan kebebasan kepada Ratu dalam berkomunikasi dengan Revan. Aku tidak boleh egois. Ratu berhak bahagia dan bersatu dengan pria yang dia cintai. Aku juga melakukan ini untuk menebus kesalahan Mas Pandi di masa lalu.
Dia telah melukai hati seorang wanita hingga tidak dapat bersatu dengan lelaki impiannya. Aku tidak ingin melihat Ratu berpisah dengan pemuda yang membuatnya bersemangat. Aku tidak perlu mempermasalahkan lagi apa yang Mbak Sandra lakukan kepadaku sejak dulu. Aku harus makin yakin bahwa setiap orang pasti bisa berubah. Sangat jelas aku lihat sekarang perubahan yang ada pada diri Mbak Sandra. Semoga Revan benar-benar menjaga cintanya untuk Ratu, bukan seperti Papa. Entah kenapa, aku tetap ingin mengatakan apa yang Mas Pandi lakukan terhadap wanita masa lalunya. Kok Mama masih ngungkit masa lalu? Mama bukan ngungkit. Mama hanya ingin yang terbaik untuk Ratu. Papa juga ingin lihat Ratu bahagia, Mah. Semoga Revan bisa memberikan kebahagiaan untuk Ratu. Semoga cintanya gak berubah. Iya, Mah. Aku tahu bahwa apa yang Mas Pandi lakukan di masa lalu benar-benar tidak pantas. Aku tidak dapat membayangkan jika berada di posisi Lia, di mana pria yang dia dambakan dengan tega memutuskan hubungan karena menemukan wanita lain. Aku berharap agar cinta Revan tetap kuat hingga Ratu tidak mengalami nasib yang sama dengan Lia. Semoga apa yang terjadi di masa lalu tidak membawa pengaruh buruk terhadap Ratu karena dia tidak bersalah, tetapi papanya yang tidak setia. Setelah aku merestui hubungan Ratu dan Revan, perubahan Mbak Sandra makin menonjol. Dia bahkan beberapa kali mengantarkan masakannya ke rumah. Aku memintanya agar tidak merepotkan diri untuk melakukan hal itu. Akan tetapi, Mbak Sandra mengaku bahagia karena dapat berbagi denganku. Aku pun tidak kuasa menolak kebaikan yang dia tunjukkan. Semoga apa yang tetanggaku lakukan akhir-akhir ini tulus dari hati yang paling dalam. Tidak hanya Mbak Sandra yang berubah, tetapi juga Revan. Pemuda itu kini telah menunjukkan keceriaan seperti dulu lagi. Dia juga berjanji akan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah tahun depan. Aku mengetahuinya dari Mbak Sandra. Ratu berhasil memujuk Revan untuk kuliah tahun depan, Bel. Mbak Sandra memberitahukan hal itu dengan penuh semangat beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah. Entah kenapa, walaupun sikap Mbak Sandra sudah sangat berbeda dengan yang dulu, tetapi aku belum terbiasa untuk berbincang banyak dengannya. Aku merasa kalau jarak itu tetap ada. Mungkin karena aku belum terbiasa atau terkejut dengan perubahannya. Semoga kedepannya aku benar-benar siap berbagi cerita dengan Mbak Sandra hingga silaturahmi kami tetap terjaga. Aku juga harus berusaha percaya terhadap wanita itu dan melupakan kesombongannya di masa lalu. Dia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Bel, aku punya cerita baru nih. Seperti biasa, Mbak Dewi selalu berkunjung ke rumahku setiap dia memiliki bahan untuk diperbincangkan. Cerita apa, Mbak? Tanya aku penasaran. Ternyata Tania suka sama Bayu. Dia menceritakan anaknya dan anak Mbak Sandra. Serius, Mbak? Padahal dulu Mbak berharap agar Bayu berjodoh dengan Lani. Aku mengingat ucapan Mbak Dewi beberapa tahun yang lalu. Itu hanya kemauanku aja. Bayu baru jujur kalau dia gak pernah punya perasaan lebih pada Lani. Ternyata dugaanku salah. Dulu Mbak Dewi ingin besanan dengan Mbak Sandra karena aku berpikir kalau anaknya tertarik dengan Lani. Dasar Mbak Dewi, dia tidak memberikan cerita detailnya dulu. Pasti Bayu suka sama Tania ya, Mbak? Aku ingin tahu. Bukan juga, Bel. Bayu bahkan udah nolak Tania. Dia ngaku udah punya gadis impian sejak dulu. Mbak Dewi membuatku makin penasaran. Siapa, Mbak? Tanya aku dengan semangat. Siapa gadis impian Bayu?